dibacakan oleh Ustaz Ahmad Tadi Farudi. Acara ketiga sesi tanya jawab dan acara keempat pengumuman dan acara kelima penutup. Masuk acara pertama, mari kita baca amdalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tadi Farudi kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa khullanihi. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada teladan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang mengikuti petunjuk-petunjuknya. Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih mempelajari tentang Nabi Musa. Berarti ini pertemuan ketiga tentang Nabi Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Fir'aun ketika melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, kemudian ular itu memakan ular-ular kecil para penyihir. Kemudian Fir'aun melihat para penyihir itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Musa dan Harun. Bahkan ancaman-ancaman Fir'aun itu tidak ditakuti oleh para penyihir yang sudah beriman itu. Ancamannya yaitu berupa dipotong tangan dan kakinya menyilang, kemudian disalib di pohon kurma. Tetapi ancaman itu tidak mempan bagi para penyihir yang sudah beriman. Kemudian bahkan para penyihir itu sabar, kemudian sabat itu teguh. Bahkan mereka berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada mereka semua kesabaran untuk menahan semua jenis siksaan dari Fir'aun. Maka ketika melihat itu semua, Fir'aun mulai yakin bahwa apa yang dibawa Nabi Musa itu betul dan bukan kebohongan. Dan Fir'aun dan para pemukanya yakin bahwa Nabi Musa itu Rasulullah, utusan Allah. Kemudian itu membuat Fir'aun takut, sehingga Fir'aun hanya mengancam Nabi Musa. Mengancam dengan mengatakan, "Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Biarkan aku bunuh Musa dan biarkan dia berdoa kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad. Sesungguhnya aku takut kalau agama kalian diganti dan dia Musa menampakkan kerusakan di bumi. Nah, pertanyaannya, apakah Fir'aun itu ketika itu seperti terikat? Apakah Fir'aun itu tidak bebas atau diikat sehingga tidak bisa membunuh Nabi Musa? Maka ancaman tadi itu hanya ancaman sia-sia saja. Ancaman yang menunjukkan bahwa Nabi Musa itu betul-betul Rasulullah, utusan Allah.
Meskipun begitu, Fir'aun bersama pemukanya itu tetap melanjutkan menyiksa Bani Israel, melanjutkan membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Tetapi Allah menjaga Nabi Musa dari keburukan Fir'aun, sebagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad dari keburukan Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membuat rumah, untuk mengambil rumah di Mesir dan dijadikan sebagai tempat sholat, dan mereka diperintahkan sholat. Berarti apa? Nabi Musa juga sudah sholat, ada istilah sholat. Mereka diperintahkan sholat, dan Allah menyuruh Nabi Musa untuk melanjutkan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Mereka yang beriman dengan Nabi Musa disebut orang mukmin. Nabi Musa disuruh untuk melanjutkan kabar gembira tentang pertolongan Allah, tentang pertolongan Allah dan perlindungannya. Kemudian ketika Fir'aun menjelaskan tentang siksaan kepada Bani Israel akan semakin dikeraskan, akan ditambah, maka Musa mengatakan kepada mereka, ista'inu billahi wasbiru, mintalah pertolongan kalian kepada Allah, kalian mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi itu milik Allah dan Allah mewariskan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya, dan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kaum Nabi Musa menjawab, wahai Nabi Musa, kami sudah disiksa sejak sebelum engkau datang, bahkan sampai setelah engkau datang. Maka Nabi Musa mengatakan lagi, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Semoga Tuhan kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di muka bumi, dan Allah melihat perbuatan kalian. Maka kabar gembira pertolongan Allah untuk Nabi Musa itu mulai nampak kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Maka Allah timpakan kepada Fir'aun kekeringan, kemudian buah-buahan tidak berbuah, tidak ada, pepohonan tidak berbuah, kekurangan buah-buahan, dengan maksud semoga mereka sadar. Tetapi mereka malah semakin menjadi-jadi mengatakan, ini semua karena perbuatan Musa. Ini semua kekeringan kemudian ditimpa kekurangan buah-buahan karena perbuatan Musa dan orang-orang bersamanya. Maka Nabi Musa mengatakan, ini semua karena kekufuran kalian dan kalian tidak mau beriman dengan utusan Allah. Kemudian mereka menimpali lagi, ini semua karena perbuatan sihir Musa, perbuatan sihir Nabi Musa, dan mereka tidak akan beriman selama-lamanya. Maka Allah timpakan kepada mereka banjir yang mana menenggelamkan pertanian mereka dan bahan makanan mereka. Setelah banjir selesai, kemudian mulai sedikit tumbuh pepohonan, kemudian buah-buahan mulai terlihat. Allah turunkan lagi apa? Belalang yang sangat banyak, sehingga belalang itu menghancurkan tanaman mereka. Setelah itu Allah turunkan lagi kutu-kutu, sehingga kutu-kutu itu menimpa mereka di semua keadaan. Tidaklah mereka mengambil atau membuka sesuatu kecuali ada kutunya.
Kalau zaman dulu ada namanya pakaian itu, kata simbah saya, dari karung goni. Anak-anak tahu karung goni nggak? Pernah lihat karung goni? Bahannya apa itu? Serat kelapa. Serat kelapa nih Pak. Atau apa karung goni itu? Intinya dulu mbah saya itu cerita, dulu sebagian yang dipakai itu bentuknya sarung goni dan kadang ada kutunya. Kalau kalian belum pernah melihat ya mungkin seperti kalian sekarang. Ada tingginya di kasur itu, yang nggak mau jemur itu. Nah, Fir'aun bukan hanya sedikit, tapi di hampir semua tempat, di pakaian, di tempat beras, di mana-mana ada kutunya. Dan itu mengganggu semua. Setelah kutu, Allah turunkan lagi darah. Jadi kutu ada di tempat minum, tempat makan, pakaian, semuanya ada kutunya. Kemudian Allah turunkan darah, yang mana mereka tidak mengambil atau membuka sesuatu yang tertutup kecuali didapatkan di situ ada darahnya bercampur dengan makanan dan air mereka. Dan bagian dari tanda kebesaran Allah adalah Allah menjaga Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa dari semua ujian ini. Maka ketika ujian itu semakin berat, Fir'aun mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu." Apa perkataan Fir'aun? Berdoalah kepada Tuhanmu. Dia enggak mengakui berarti Allah sebagai Tuhan, tapi mau menikmati nikmatnya. Fir'aun mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan kenabian yang ada padamu. Kalau kamu bisa menghilangkan azab ini, siksaan ini dariku, la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka Bani Israel. Sungguh kami akan beriman kepadamu dan akan aku biarkan untukmu Bani Israel. Tetapi faktanya setiap kali mereka diangkat dari mereka siksaan atau mara bahaya itu, mereka ingkar. Padahal mereka percaya kalau ujian ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka setelah mendapatkan kenikmatan diangkat siksaan itu, mereka langsung ingkar. Kok ada orang yang begitu? Padahal di depan mata bisa terlihat mereka rasakan. Bahkan Fir'aun mengatakan kepada Musa, "Inni la'adhunnuka ya Musa mashura." Wahai Musa, aku benar-benar mengira kamu itu orang yang terkena sihir. Maka Nabi Musa menjawab, "Kamu telah tahu bahwasanya 9 tanda yang aku punya, 9 tanda yang ada padaku," kata Nabi Musa, yaitu tongkat, kemudian tangan yang keluar kemudian berwarna putih, kemudian kekeringan paceklik yang datang setelahnya, kekurangan buah-buahan, banjir, turunnya belalang, kutu-kutu, kata-kata. Tadi terlompat satu tadi. Setelah belalang, setelah kutu-kutu, sebelum datang darah, itu Allah turunkan kata di rumah-rumah mereka, di semua tempat diserang kata. Di air, tempat makan, tempat tidur, semua banyak kata. 9 tanda, 9 ayat yang menunjukkan kenabian Nabi Musa tadi apa? Tongkat, tangan yang berubah putih, kemudian paceklik, kemudian kekurangan buah-buahan, banjir, belalang, kutu, kata-kata dan darah. Semuanya itu dari Allah agar kalian mendapat petunjuk. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Dan sesungguhnya aku menduga bahwa kamu Fir'aun betul-betul akan binasa. Kemudian Fir'aun berdoa, kemudian Nabi Musa mendoakan keburukan untuk Fir'aun karena begitunya melampaui batas.
Nabi Musa mengatakan, "Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya." Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka-pemukanya itu harta yang banyak dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Akibatnya mereka semua menyesatkan orang-orang dari jalan-Mu. Mereka tidak bersyukur, malah menggantikan nikmat itu dengan kemaksiatan, menghalang-halangi orang untuk beriman, menyiksanya. Rabbana tmis ala amwalihim. Itu doanya itu. Ya Allah, binasakanlah harta mereka. Wasdud ala qulubihim, dan kuncilah hati mereka. Sampai didoakan biar hatinya terkunci sekalian. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka mendapatkan siksa yang pedih. Jadi sampai Nabi Musa benar-benar mendoakan mereka semua dengan doa yang begitu keras. Fir'aun dan pemukanya didoakan dengan doa yang sangat keras. Karena apa? Didoakan dikunci hatinya sampai melihat siksa. Di keadaan itu ternyata Fir'aun juga semakin meningkatkan permusuhan kepada Nabi Musa, mengumpulkan semua pasukan, semua senjata, semua laki-laki untuk menghabisi Nabi Musa dan Harun dan orang-orang yang bersamanya dari Bani Israel. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk pergi meninggalkan Mesir pada malam hari, mengajak Bani Israel yang beriman bersamanya untuk menuju ke Bukit Sinai. Dan Allah memberitahu bahwa Fir'aun dan pasukannya akan mengikutinya. Singkat cerita, Nabi Musa pergi berangkat. Bani Israel juga ikut berangkat, Bani Israel yang beriman juga ikut berangkat. Fir'aun ternyata mengejar mereka semua. Ketika waktu syuruk sudah masuk, jadi fa'atba'uhum musyrikin, Fir'aun mengikuti Nabi Musa di waktu syuruk. Singkat cerita, dikejar terus sampai kepepet ketemu lautan. Pengikut Nabi Musa ketakutan dan mengatakan, "Inna la mudrakun," wahai Musa, kita akan binasa, kita akan tertangkap di sini dan tidak ada tempat lari. Maka Nabi Musa mengatakan, "Kalla la yudrikuna." Sekali-kali mereka tidak akan bisa mendapatkan kita, tidak akan bisa menangkap kita, dia tidak akan sampai kepada kita. Karena Allah telah menjanjikanku dengan hal itu, dengan pertolongan itu. Dan Nabi Musa memaksudkan itu adalah janji Allah yang Allah janjikan ketika Nabi Musa pernah berdoa, Rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ya Allah, sungguhnya aku takut kalau aku berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun, aku takut kalau Fir'aun akan menyiksaku dan dia akan melampaui batas. Ketika Nabi Musa berdoa begitu, Allah menjawab, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kalian berdua jangan takut wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Itulah jawaban Allah ketika Nabi Musa berdoa. Maka ketika kepepet itu kemudian pengikutnya takut dan mengatakan kita semua akan tersusul dan akan tertangkap. Maka Nabi Musa langsung menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk. Maka betul setelah Nabi Musa sampaikan kabar gembira itu, Allah wahyukan Nabi Musa untuk memukul lautan. Singkat cerita, yang sudah kita semua hafal bahwa lautannya terbelah, kemudian masing-masing belahannya seperti gunung yang besar. Kemudian Nabi Musa lewat situ bersama pengikutnya. Setelah sampai ke tepian yang sebelah, kemudian
lautan itu masih Allah biarkan keras seperti tanah sehingga Fir'aun pun ikut menyusul. Setelah Fir'aun menyusul bersama pasukannya, tiba-tiba mereka semua ditenggelamkan. Ketika mereka sudah terkena air itu, sudah tenggelam itu, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi muslimin itu artinya orang-orang yang berserah diri. Pengikut Nabi Musa juga disebut muslimin. Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa juga disebut muslimin. Jadi sebutan muslimin itu bukan hanya untuk pengikut Nabi Muhammad, untuk siapa saja yang beriman kepada Allah itu disebut mukminin muslimin. Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, tetapi sudah telat. Allah mengatakan falam yanfa'uhu imanuhu, imannya tidak memberikan manfaat karena dia mengatakan beriman ketika sudah mau sekarat. Singkat cerita, kemudian lautan itu melempar kembali tubuh Fir'aun ke daratan. Kalau dalam tafsir As-Sa'di disebutkan karena sebagian pemuka Fir'aun yang setia kepada Fir'aun itu tidak yakin, masa Fir'aun tenggelam, masa Fir'aun mati begitu. Nah, karena mereka tidak yakin begitu, Allah lemparkan kembali badannya ke daratan. Yang melemparkan tentu lautan dengan cara, kalau kita mungkin melihat sekarang dengan ombak, mungkin kita pernah melihat di Jatimalang ada apa? Ada paus terdampar. Nah, paus yang sebesar itu bisa terdampar sampai pinggir, sampai tepian, maka Fir'aun yang tidak sebesar itu sangat lebih mudah bagi Allah dan bagi lautan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua terjadi pada hari apa? Pada hari Asyura, pada 10 bulan Muharram. Yang ini akan segera kita temui berapa hari lagi? 12 hari lagi. Besok Selasa itu tanggal 1 Muharram, Pak nggih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Kamis minggu depan. Sekarang kan Ahad, Senin, Kamis. Kamisnya depan lagi. Nah, itu 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa bersama pengikutnya yang beriman, dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah berpuasa. Dan kita pun juga disunahkan untuk berpuasa. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Muhammad SAW datang ke Madinah dan mendapatkan orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Ini hari apa yang kalian semua puasa, ini hari apa? Maka mereka orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumah." Ini adalah hari yang besar yang mana Allah di hari ini menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumah, dan Allah telah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk bersyukur. Jadi tahun-tahun setelahnya Nabi Musa berpuasa pada hari di mana Nabi Musa diselamatkan itu. Fanahnu nasumuhu, maka kami juga berpuasa, kata orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Maka sesungguhnya kami lebih berhak dan lebih utama
untuk mengikuti Nabi Musa, untuk mencontoh Nabi Musa daripada kalian. Karena memang orang-orang Yahudi yang di Madinah ketika itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka masih mengikuti Nabi Musa. Padahal kalau datang Nabi Muhammad, maka syariat Nabi terdahulu tidak berlaku. Semua harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan begitu, kami lebih berhak dengan Nabi Musa, lebih berhak untuk mengikuti, untuk mencontoh Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi kemudian berpuasa dan menyuruh kita semua berpuasa. Jadi anak-anak nanti sunnahnya adalah tanggal 10 Muharram atau hari Ashura berpuasa. Apa keutamaannya? Apa pahalanya? Nabi mengatakan, yukaffirullahu bihi sanata allati qablahu. Allah akan mengampuni dengan puasa itu dosa-dosa setahun yang lalu, setahun sebelumnya saja. Berbeda dengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah beberapa hari yang lalu. Kalau 9 Dzulhijjah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Muharram setahun yang lalu. Berarti kalau kita renungi, ternyata Allah bukakan pintu ampunan buat kita itu berlipat-lipat. Ada puasa sunnah, janjinya ampunan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, as-salawatul khamsu wal umrah ilal umrah wal jumu'ah ilal jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, salat 5 waktu, umrah ke umrah berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua menghapus dosa-dosa. Makanya Ustaz Nifan pernah mengatakan, kebangetan kalau orang muslim kok masuk neraka. Karena memang begitu luasnya ampunan Allah. Berarti kalau sampai masuk neraka, apa dosa apa yang dia perbuat, gitu. Nah, adik-adik, meskipun kita mengetahui begitu luasnya ampunan Allah, begitu luasnya rahmat Allah, begitu banyak pintu ampunan, bukan berarti kemudian kalau begitu saya bisa dong sedikit bersantai, bermaksiat, nanti bertaubat, nanti berpuasa. Tidak boleh. Tidak boleh berkeyakinan begitu. Karena jangan-jangan kita belum bertaubat sudah meninggal. Baik. Intinya Allah selamatkan Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Kemudian kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari itu. Dan Nabi menganjurkan agar tidak sama dengan puasanya orang Yahudi, ditambah sehari sebelumnya. Jadi tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang mana Nabi ketika itu mengatakan, nanti tahun depan saya akan berpuasa tanggal 9. Tetapi sebelum datang Muharram tahun depan, Nabi sudah wafat. Baik. Setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Harun dan pengikutnya dari malapetaka yang besar, yaitu Fir'aun. Kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Dan Allah seberangkan Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, seberangkan melewati laut. Maka ketika itu Nabi Musa bisa beristirahat. Beristirahat dari Fir'aun dan semua pengikutnya yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Tetapi istirahat seorang Nabi itu enggak lama. Setelah istirahat dari Fir'aun dan pengikutnya, mulailah ujian-ujian itu datang dari para pengikutnya yang ikut Nabi Musa. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa mulai mendapatkan ujian dari pengikutnya, yang mana mereka setelah selamat bisa menyeberang lautan. Kemudian mereka menyaksikan Fir'aun ditenggelamkan dan pasukannya juga ditenggelamkan. Dan mereka mendapatkan janji Allah pertolongan atas kesabaran mereka. Tetapi apa?
Tidak lama setelah mereka menyeberangi lautan itu, mereka melihat sekelompok orang yang menyembah patung. Orang-orang itu melingkar menyembah patung. Maka sontak sebagian dari mereka, dari Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa ini mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Maka langsung Nabi Musa mengatakan, ini adalah permintaan yang sangat bodoh dari kalian. Bagaimana kalian bisa lupa dengan nikmat Allah, yaitu kalian diselamatkan dari musuh kalian dan dari tenggelam. Dan kalian baru saja selesai dari perkara itu. Maka Nabi Musa menjelaskan, inna haula'i mudabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Ketahuilah kaumku bahwa mereka semua yang menyembah patung itu nanti akan binasa dengan perbuatan mereka sendiri, dan perbuatan yang mereka lakukan itu batil, tidak mendatangkan kepada mereka kecuali keburukan. Maka Nabi Musa kemudian menjelaskan bahwasanya Allah telah memilih kalian dari orang-orang selain kalian di zaman itu, selain Bani Israel. Jadi Bani Israel Allah unggulkan, yang mana Allah utus kepada mereka rasulnya, dan seorang rasul yang diajak bicara oleh Allah yaitu Nabi Musa. Maka berimanlah kalian, dan tidak layak kalian meminta sesembahan selain Allah. Dan ternyata yang meminta itu tidak semuanya, tetapi beberapa saja. Jadi yang meminta itu hanya orang-orang bodoh di antara mereka. Allah mengisahkan ini, mengatakan, berfirman, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Maka kami seberangkan Bani Israel, seberangkan laut, kemudian mereka melewati sekelompok orang yang menyembah patung mereka, patung untuk mereka. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu benar-benar orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui sifat Tuhan, tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Inna haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka semua akan binasa dengan apa yang mereka perbuat, dan perbuatan mereka itu perbuatan yang batil, tidak Allah ridai. Maka banyak dari ulama tafsir dan ulama sirah menyampaikan sebuah khabar dari Az-Zuhri, dari Sinan bin Abi Sinan Ad-Daili, dari Abu Waqid Al-Laythi. Khabar itu berbunyi, Abu Waqid mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah ke arah Hunain. Maka kami melewati sebuah pohon bidara. Maka aku berkata, wahai Nabi Allah, buatkanlah untuk kami zatu anwat. Buatkanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana orang-orang kufar memiliki zatu anwat. Yang mana orang kafir itu dulu sering menggantungkan senjata mereka di pohon bidara itu, dan mereka beribadah di situ. Maka Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Hadza kama qala Banu Israil li Musa. Ini seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kalau Bani Israel langsung minta Tuhan, tetapi orang-orang yang baru saja masuk Islam ketika itu, kalau khabar ini benar, karena sebagian ada yang meragukan khabar ini,
Kalau khabar ini benar, maka yang meminta kepada Nabi itu orang-orang yang memang baru saja masuk Islam. Jadi masih ilmunya masih belum banyak. Jadi dikira dalam Islam juga seperti orang-orang musyrik menggantungkan senjata kemudian meminta-minta kepada pohonnya. Maka Nabi kaget. Ini seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Wa innakum tarkubuna sanana man kana qablakum. Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Kalau dalam hadis yang lain dikatakan bahkan sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut masuk. Dan itu sunatullah. Hari ini kalau kita melihat berita, bukan berarti saya menjelek-jelekan Saudi ya. Meskipun saya pernah kuliah di sana, bukan berarti kemudian saya nggak boleh mengkritik. Saudi itu sekarang keadaannya semakin buruk. Pantai di Jeddah itu dibuka dengan alasan untuk wisatawan. Nah, para wisata itu semakin dibebaskan. Jadi meskipun di Jeddah itu pakaiannya boleh dibuka. Kemudian konser-konser sudah mulai diadakan. Konser-konser diadakan, laki-laki perempuan bercampur baur. Ulamanya kemana kok ada begitu? Jadi sama, pemerintah itu ini terjadi karena memang diizinkan sama pemerintahnya. Saudi itu dulu punya namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dulu punya itu. Kalau kayak kita mungkin kayak FPI gitu. Nah, lembaga itu ditutup, dibubarkan. Mereka kemudian membuat lembaga baru namanya Hayatul Tarfih, lembaga hiburan. Jadi lembaga Amar Ma'ruf dihancurkan, muncullah lembaga hiburan. Nah, Hayatul Tarfih inilah yang mendatangkan artis dari Amerika, membuat konser-konser. Ulamanya mana? Banyak yang mengkritik dengan keras, tapi langsung ditangkap dan dipenjara. Nah, yang mengkritik dengan keras dipenjara, maka yang tidak mengkritik aman, Pak. Nah, sekarang tidak banyak yang berani mengkritik. Bahkan kalau khutbah Jumat saja itu ada polisi yang mengawasi di depan. Betul-betul pakai mobil polisi dan dia kelihatan di situ. Ya, banyak tugasnya di antara mengamankan keadaan, termasuk juga mendengar khutbahnya. Kalau nanti keras-keras langsung ditangkap. Begitu. Jadi ulamanya enggak berani keras-keras. Ulamanya memfatwakan musik itu haram. Tetapi pemerintahnya tidak mendukung fatwa itu. Maka dibuatlah hiburan-hiburan. Jadi ya yang beriman, tetap mengikuti fatwa ulamanya, tidak ikut campur baur. Tapi yang bahasa kita mungkin sing edan ya edan lah gitu. Sing waras ya waras, sing edan-edan. Justru malah sing edan diberi wadah. Sing edan diberi wadah, sing waras dibatasi, diancam. Itu semakin kacau. Dan itu akhir zaman. Tetapi meskipun begitu nanti Dajjal tidak akan bisa masuk Makkah dan Madinah. Dua tempat itu yang Allah jaga dari fitnah Dajjal. Tetapi bukan berarti kalau fitnah Dajjal enggak bisa masuk, fitnah manusia enggak bisa masuk juga. Enggak juga, tetap bisa masuk. Karena setan menggoda di mana-mana. Baik. Tadi sampai mana kok sampai ke situ? Sampai orang-orang musyrikin orang yang baru masuk Islam itu meminta Nabi kita untuk membuatkan mereka Datu Anwat.
Oh, tadi kata-kata saya adalah Nabi mengatakan kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, bahkan sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikuti. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah ini, fitnah Yahudi dan Nasrani dan fitnah Dajjal. Semoga kita masih punya pikiran yang jernih. Maka anak-anak, hati-hati pergaulan kalian dalam kalian bergaul. Jaga pergaulan kalian. Sekarang itu pergaulan laki-laki dan laki-laki saja harus dijaga pergaulannya itu. Laki-laki dan laki-laki. Lebih-lebih laki-laki dengan perempuan. Perhatikan apa yang kalian tonton. Kalau itu berisi maksiat jangan ditonton. Apa yang kalian dengar. Teman-teman kalian kalau melenceng, mulai terindikasi kepada maksiat, jangan diikuti, jangan mau ikut dan sebagainya. Kemarin saya baca berita, ternyata penyakit HIV AIDS itu dulu awalnya namanya bukan AIDS, namanya saya lupa, tapi itu muncul bukan karena hubungan laki-laki perempuan awalnya, tapi muncul karena hubungan homo. Nah, tapi singkatan yang awalnya dari homo itu kan menakutkan. Jadilah dirubah kemudian namanya menjadi AIDS. Nah, wajar makanya kalau Islam dahulu punya aturan yang melakukan perbuatan kaum Lut itu dibinasakan. Karena memang penyakitnya bahaya, menyebar. Bahkan hukumannya lebih berat daripada zina. Nabi mengatakan faqtulul fa'ilu wal maf'ul, bunuhlah pelaku dan korbannya. Karena pelaku membuat korban dan nanti korban bisa menjadi pelaku dan mencari korban lain. Dan itu sumber penyakit. Dan hari ini itu semakin melebar. Saya banyak membaca di berita. Kemarin banyak pemuda-pemuda masih muda-muda, masih SMA, SMK, itu mengadakan pesta gay. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya katakan anak-anak, laki-laki dengan laki-laki, pergaulan kalian dijaga. Termasuk juga laki-laki dengan perempuan. Saya sering katakan enggak boleh tidur di ranjang berdua sama laki-laki. Tidak boleh pakai selimut berdua. Meskipun kalian, saya enggak ada apa-apa, tapi nanti dikhawatirkan setan menggoda. Atau jangan-jangan pas kalian mimpi setengah sadar, kalian tidur enggak baca doa, enggak wudu, setan di situ bekerja dengan mudah. Kemudian terjatuh, kemudian muncul ketagihan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi pernah berwasiat, pisahkan anak yang sudah balik tidurnya, pisahkan dengan orang tuanya, pisahkan laki-laki dan perempuan. Semua itu untuk kebaikan, untuk menutup celah menuju kemaksiatan. Baik. Maka Abu Bakar At-Tartusi mengatakan terkait tadi zatu anwat, pohon yang digunakan untuk menggantungkan senjata. Abu Bakar At-Tartusi Al-Maliki, beliau ulama Maliki, mengatakan, "Fanzuru rahimakumullah." Maka kalian perhatikan wahai hamba-hamba Allah yang semoga Allah rahmati. Aina ma wajadtum sidratan aw syajarah, dimanapun kalian mendapatkan pohon bidara atau pohon apapun, yaqsuduhan nasu wa yu'azzimunaha wa yarjunal bur'a wa shifaa min qibaliha, yang mana orang-orang mendatangi pohon itu dan mengagungkan pohon itu dan berharap kesembuhan dan keselamatan dari pohon itu, dan mereka memasang paku di situ dan memasang secarik kertas, secarik kain, maka tebanglah pohon itu.
Ini perintah seorang ulama. Tebang pohonnya. Kalau Ahmad Dahlan kan dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan kan mengambil sesajennya, diambil, dimakan dan dibagikan ke fakir miskin. Kalau beliau mewasiatkan juga tebang pohonnya. Tapi sebagian orang kita juga takut kalau menebang. Itu juga PR lagi, itu PR akidah lagi. Intinya kita mencontoh para nabi untuk amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemarin Pak Badar ini berusaha amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian banyak yang WA, di mana rumah Pak Badar? Ada yang datang enggak Pak? Enggak ada nggak? Ada yang datang tapi enggak masalah. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga Pak Badar, ketua BCM kita, dan semua kaum muslimin dimanapun mereka berada. Baik. Kemudian Allah ketika mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun itu tidak membawa banyak pesan, hanya membawa usul-usul agama seperti mengesahkan Allah, mendirikan salat, dan beriman dengan hari akhir. Itu saja. Nabi Musa baru mengajak 3 itu, beriman dengan Allah, mendirikan salat, dan beriman tentang hari kebangkitan. Dan ketika itu belum diturunkan Taurat. Maka ketika Nabi Musa sudah selesai dari Fir'aun, kemudian Nabi Musa bersama pengikutnya yang beriman ke Bukit Sinai dan sudah mulai fokus dengan pengikutnya yang beriman karena Fir'aun sudah tenggelam. Maka Nabi Musa di sini mulai butuh kepada peraturan yang lengkap yang mengatur semua kehidupannya, semua kebutuhannya. Maka Allah mempersiapkan Nabi Musa untuk menerima Taurat yang lengkap dengan hukum-hukumnya yang akan dijadikan pedoman mereka semua hidup. Dan keadaan ini mirip seperti keadaan Nabi kita antara sesudah hijrah dan sebelum hijrah. Yang mana sebelum hijrah Nabi kita berdakwah fokus kepada tauhid, mengesahkan Allah, menghilangkan kesyirikan, kemudian beriman kepada hari kebangkitan. Baru nanti fase Madinah datang banyak aturan, dilarangnya khamr, kemudian ada zakat, kemudian dan lain sebagainya. Dibatasi maksimal hanya boleh menikahi 4 perempuan. Kemudian apa lagi? Ada kewajiban sholat dan sebagainya. Maka dalam Al-Quran kita bisa perhatikan ketika Allah mewasiatkan kepada Nabi Musa, Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas." Itu sampai kepada ayat yang berbunyi, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Ini ayat sebelum Nabi Musa datang kepada Fir'aun untuk menjelaskan bahwasanya Allah adalah Tuhan. Fa'budni wa aqimis salah, sembahlah aku dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Kemudian tentang hari kiamat. Setelah Fir'aun tenggelam, maka Nabi Musa memiliki kekuasaan untuk mengatur negara. Maka Nabi Musa butuh kepada aturan yang lebih lengkap, yang itu menunjukkan orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Maka Allah kemudian menjanjikan Nabi Musa 40 malam untuk bersiap-siap untuk menerima Taurat, untuk menerima syariah. Maka orang-orang yang keterlaluan, orang-orang yang banyak bertanya ini meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku pengen lihat Allah," begitu. Pengen lihat Allah secara langsung.
dan menyuruh Nabi Musa untuk berdoa. Maka ketika pertemuan Allah dengan Nabi Musa, sebelum Nabi Musa bertemu dengan Allah, ketika Nabi Musa mau berangkat, Nabi Musa menugasi Nabi Harun, mengatakan, anta khalifati ala Bani Israel. Wahai Harun, kamu penggantiku untuk mengurus Bani Israel. Maka perbaiki perkaranya. Dan hendaklah kamu memimpin dengan pimpinan yang penuh bijaksana. Dan hati-hati kepada penyeru-penyeru kesesatan yang berbuat kerusakan di bumi. Maka tidak lama setelah Nabi Musa berangkat untuk menjemput syariat dari Allah di Bukit Tursina, tidak lama dari itu Samiri menyesatkan Bani Israel. Samiri membuat patung sapi dari emas yang itu ada rongganya yang bisa bersuara dan suaranya terdengar, dan mengatakan, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Dan anehnya sebagian orang ada yang beriman. Fa'abadahu jullatu Bani Israel. Bahkan bukan sebagian, hampir setengah, kebanyakan Bani Israel itu menyembahnya. Maka Nabi Harun berdakwah untuk memalingkan itu, mencegah itu, tetapi Nabi Harun apa? Nabi Harun lebih condong kepada dakwah dengan lemah lembut, dan khawatir kalau keras nanti akan membuat Bani Israel bercerai-berai. Bahkan para penyembah patung itu sudah mengancam Nabi Harun, hampir membunuh Nabi Harun. Tetapi ketika itu memang Nabi Harun belum diizinkan untuk memerangi mereka. Jadi kalau seandainya sudah diizinkan, tentu tidak ditinggal diam, tentu akan dihadapi. Tapi karena belum diizinkan, maka Nabi Harun menunggu sampai Nabi Musa datang dengan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang waktu itu, waktu pertemuan Nabi Musa dengan Allah, Nabi Musa memilih dari kaumnya 70 orang untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, ketika Nabi Musa sampai ke gunung, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, tampakkanlah zat Engkau kepadaku, aku ingin melihatmu. Maka Allah mengatakan, qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Kamu sekali-kali tidak akan bisa melihatku, tetapi silahkan kamu lihat kepada gunung. Maksudnya apa? Apabila gunung itu tidak meleleh ketika Allah menampakkan zatnya kepada gunung itu, maka kamu mampu melihatku, wahai Musa. Tetapi kalau gunung itu meleleh, berarti kamu tidak mampu melihatku secara langsung. Karena Allah, antara kita dengan Allah saat ini adalah ditutup dengan hijab dari cahaya, dari api. Dan kita akan melihat Allah nanti di akhirat kalau sudah masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Allah mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Di antara makna tafsiran wasaddaqa bil husna adalah beriman dengan surga. Dan nanti Allah akan menampakkan kepada penduduk surga. Singkat cerita, ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunungnya apa? Meleleh. Berarti Nabi Musa tidak mampu melihat Allah secara langsung.
Kenapa kok Nabi Musa berdoa begitu? Karena atas permintaan kaumnya. Allah mengisahkan ketika Allah menampakkan kepada gunung, ja'alahu dakka. Gunungnya itu menjadi meleleh, wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa sadar, langsung beristighfar, bertaubat. Tubtu ilaik, maha suci Engkau ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau, dan aku termasuk orang yang pertama beriman. Setelah itu Nabi Musa ngecek, ternyata 70 orang yang diajak masih pingsan. Belum sadar juga. Maka setelah mereka semua bangun, Nabi Musa memohon ampun karena telah berdoa dengan doa ini atas permintaan orang-orang bodoh di antara mereka. Berarti apa? Berarti begitu beratnya kita untuk bisa melihat Allah. Maha besar Allah, maha agung Allah Subhanahu wa taala, sampai gunung meleleh. Dan wallahu alam apa yang mereka lihat kok sampai pingsan semua, entah cahaya yang sangat terang atau apa, kita tidak tahu. Intinya Nabi Musa tidak kuat, bahkan 70 pengikutnya pun tidak kuat, semuanya pingsan. Setelah semuanya sadar dari pingsannya, maka Allah berkata kepada Musa, "Inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Wahai Musa, aku memilihmu dari semua manusia dengan risalah. Jadi dengan mengutusnya sebagai nabi, wa bikalami, dan memilih diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa orang yang dipilih untuk diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian memberikan Taurat kepada Nabi Musa, yang mana sudah tercantum di situ penjelasan segala sesuatu. Waqad kataba lahu fiha kullu syai' mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Nasihat, pelajaran dan penjelasan likulli syai', untuk segala sesuatu. Kalau kita maknai segala sesuatu dengan makna yang letterlek begitu, berarti ini sangat detail karena penjelasan tentang segala sesuatu. Maka Bani Israel itu mereka tahu tentang sampai nabi yang paling terakhir. Atau bahkan sekarang, maaf, orang-orang Yahudi itu dalam teknologi lebih cerdas dibanding orang Islam. Boleh jadi di antara yang sampai mengantarkan ke situ karena memang mereka sudah lebih tahu terlebih dahulu. Jadi kemudian memanfaatkan pengetahuan itu untuk mempelajari dan sebagainya, meneliti dan sebagainya. Maka singkat cerita, ketika Nabi Musa sampai kepada tempat berdoa di dekat Gunung Tur, Nabi Musa bersegera, bahkan meninggalkan 70 orang itu di belakang. Maka Allah mengatakan, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Wahai Musa, apa yang membuatmu terburu-buru dan meninggalkan kaummu? Qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Wahai Tuhanku, mereka semua berjalan mengikuti jejakku, di belakangku mengikuti jejakku, dan aku bersegera kepada engkau agar engkau ridha. Maka beliau sampaikan di sini nasihatnya adalah boleh dalam kebaikan kita mensegerakan, dan tidak semua bersegera atau terburu-buru itu buruk.
bersegera atau terburu-buru tapi terukur untuk sebuah kebaikan itu boleh. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang tidak baik adalah terburu-buru untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau untuk bermaksiat atau terburu-buru yang sampai membinasakan, terburu-buru yang tidak terukur. Kalau perkataan ulama walaysa fi kulli ajalatin nadamah, dan tidak semua dalam keterburu-buruan itu penyesalan. Bersegera atau terburu-buru untuk kebaikan itu baik. Yang menyesal adalah terburu-buru atau bersegera untuk sesuatu yang sia-sia atau bahkan maksiat. Setelah Allah memberikan Nabi Musa Taurat, maka Allah mengabarkan bahwa kaumnya menyembah patung sapi, yang mana itu dibuat oleh Samiri. Maka Nabi Musa pulang kepada kaumnya dengan membawa Taurat dengan marah dan sedih, sampai-sampai menarik kepala dan jenggot Nabi Harun karena marah. Tetapi Nabi Harun mengatakan qalab ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai putra ibuku, jangan kau tarik jenggotku dan kepalaku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Aku khawatir kalau aku keras kepada mereka, aku khawatir kamu akan mengatakan kamu telah mencerai beraikan Bani Israel. Yang mana sebelumnya Nabi Harun juga menyampaikan kepada Nabi Musa, ya ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Wahai putra ibuku, sesungguhnya kaumku menganggapku lemah dan hampir mereka membunuhku. Maka jangan kamu buat para musuh itu bergembira dengan kamu berbuat demikian. Maksudnya Nabi Harun itu sudah diancam oleh pengikutnya. Pas Musa datang, Nabi Musa juga marah-marah kepada Nabi Harun. Itu kan yang semakin senang kan musuh-musuhnya. Fala tusmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Dan jangan engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim. Singkatnya begitu. Intinya Nabi Musa sudah mendapatkan Taurat, kemudian marah ketika kembali kepada kaumnya menyembah patung sapi yang itu dibuat oleh Samiri, sampai-sampai kemarahannya itu dirasakan oleh saudaranya Nabi Harun, sampai ditarik jenggotnya dan kepalanya. Dan itu semua Allah sebutkan dengan rinci di Al-Quran di beberapa surah yang berbeda. Kita lanjutkan bulan depan insyaAllah. Semoga bulan depan pertemuan yang terakhir tentang Nabi Musa, karena sudah jam 7 kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Khalifahuddin yang menyampaikan tausiahnya. Memasuki acara yang ketiga yaitu tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya kami silakan. Memasuki acara yang keempat yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustaz Sofian Darussi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pamunten aturaken pengumuman aturaken sahabat jamaah sedaya Bapak Ibu. Insyaallah
guru pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo bagi kawontenaken pengajian dalam rangka menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Yang insyaallah akan dilaksanakan jam 9 sampai dengan selesai. Pembicara Ustadz Fakhruddin SAG dari Banten. Ustadz Fakhruddin SAG dari Banten. Monggo pengumuman menika minangka dan kagem panjenengan sedaya monggo kene diputrawi saged kalian ngajak dateng tangga tepatis dari berkali depannya saged de pengajian bagi menika sekali pengajian kalau langsung sekali insyaallah yang Selasa hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026 jam 9 insyaallah kita mengadakan pengajian akbar di dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah Muharram 1448. Materi atau bicara Bapak Fakhruddin SAG dari Banten. Lanjuti kegiatan menika bersamaan menika kita masal yang diawali jam 6 pagi dan sampai saat ini Pak Menteri kuota sudah kita tutup karena sudah terpenuhi. Alhamdulillah sudah ada 50 peserta. Kuota kita 50. Yang nopo kok kita batasi karena mengingat tenaga kesehatan. Jika terlalu banyak itu nanti kita sebut maksimal. Kita lebih mengutamakan kualitas pelayanan daripada jumlah peserta yang nopo melebihi kapasitas atau kemampuan dari tenaga kesehatan. Makanya nopo pengumuman buatan engine ini kok bukti program dengan sehat. Dengan kesempatan pinjam wonten ing kosong menika sami rawuh wonten ing pengajian menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.